Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lailita Sabrina dan rekan saya Kirana Virgistin. Pada kali ini kami akan membawakan materi tentang persaingan monopolistik, oligopoli, dan pasar faktor produksi. Baik, langsung saja. Materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu Monopolistic Competition dengan subbab Monopoly and Perfect Competition, Competition with Differentiated Products, and Advertising. Subbab pertama yaitu Monopoly and Perfect Competition. Monopoli dan persaingan sempurna adalah bentuk ekstrim dari struktur pasar. Persaingan terjadi ketika ada banyak perusahaan di pasar yang menawarkan produk pada dasarnya identik. Monopoli terjadi ketika hanya ada satu perusahaan di pasar. Meskipun kasus persaingan sempurna dan monopoli menggambarkan beberapa gagasan penting tentang cara kerja pasar, sebagian besar pasar dalam perekonomian mencakup unsur-unsur dari kedua kasus ini dan oleh karena itu tidak sepenuhnya dijelaskan oleh salah satu dari keduanya. Selanjutnya, between monopoly and perfect competition. Di antaranya tuh ada dua. Yang pertama oligopoli, yaitu struktur pasar di mana hanya ada sedikit penjual yang menawarkan produk serupa atau identik. Lalu yang kedua persaingan monopolistik, yaitu struktur pasar di mana banyak perusahaan menjual produk yang serupa tetapi tidak identik. Contoh dari pasar monopoli yaitu perusahaan listrik negara PLN di Indonesia. PLN itu satu-satunya penyedia listrik yang umum digunakan masyarakat dan tidak ada pengganti langsung untuk listrik. Sedangkan contoh dari pasar persaingan sempurna yaitu pasar besar atau gandum yang dimana banyak petani menjual produk yang sama dan tidak ada satupun petani yang bisa menentukan harga beras atau gandum. Nah, di sini tuh ada karakteristik dari pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, many sellers, ada banyak perusahaan yang bersaing untuk kelompok pelanggan yang sama. Yang kedua, product differentiation, yaitu setiap perusahaan menghasilkan produk yang setidaknya sedikit berbeda dari produk perusahaan yang menghadapi kurva permintaan yang menurun. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu free entry and exit. Perusahaan dapat masuk atau keluar pasar tanpa batasan. Dengan demikian, jumlah perusahaan di pasar menyesuaikan diri hingga laba ekonomi mencapai nol. Contoh dari pasar persaingan monopolistik itu ada industri makanan atau minuman kemasan, perusahaan perabotan rumah tangga, industri pakaian wanita, dan sebagainya. Submateri yang kedua yaitu competition with differentiated products. Di sini akan membahas tentang perusahaan persaingan monopolistik yang mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek. Pada gambar yang di sebelah kiri, itu perusahaan menghadapi kurva demand yang miring ke bawah. Pada setiap profit maximizing quantity, itu marginal revenue kurang dari price. Untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan memproduksi quantity di mana marginal revenue itu sama dengan marginal cost. Perusahaan menggunakan kurva demand untuk menetapkan price. Nah, contoh dari situasi ini itu misalnya kedai kopi menjual segelas kopi seharga 25.000. Biaya total rata-rata adalah 18.000 karena harga jual lebih tinggi daripada biaya rata-rata. Dengan rumus harga itu lebih dari biaya total rata-rata, jadinya tuh perusahaan untung. Jadi kedai kopi tersebut memperoleh laba per gelas kopi dengan untung 7.000. Lalu pada gambar yang kedua itu tentang perusahaan persaingan monopolistik dengan kerugian dalam jangka pendek. Untuk perusahaan ini, price kurang dari average total cost pada output di mana marginal revenue sama dengan marginal cost. Hal terbaik yang dapat dilakukan firma ini adalah meminimalkan kerugiannya. Contoh dari situasi yang kedua ini itu dengan rumus harga kurang dari biaya total rata-rata atau artinya itu perusahaan rugi. Jadi misalnya sebuah restoran cepat saji menjual paket ayam goreng seharga 20.000. Namun biaya totalnya itu 25.000 karena harga jual lebih rendah dari biaya rata-rata, restoran tersebut mengalami kerugian sebesar 5.000 per paket. Long run equilibrium.
Jika perusahaan menghasilkan laba seperti yang telah dibahas pada situasi satu sebelumnya, perusahaan baru akan terdorong untuk memasuki pasar dan permintaan terjadi untuk perusahaan saat ini akan bergeser ke kiri sehingga mengurangi laba dan menjadikan laba menjadi nol. Dalam jangka panjang situasi 2, jika perusahaan mengalami kerugian, beberapa perusahaan saat ini bersaing di pasar akan keluar dan kurva permintaan dalam situasi ini akan bergeser ke kanan sehingga kembali mendorong pasar ke equilibrium jangka panjang. Karena pergeseran permintaan ini dan harga equilibrium jangka panjang sama dengan biaya total rata-rata, perusahaan pada dasarnya memperoleh laba ekonomi nol. Pada kurva equilibrium jangka panjang ini dapat disimpulkan bahwa seperti dalam pasar monopoli, harga melebihi biaya marginal. Seperti dalam pasar kompetitif, harga sama dengan total biaya rata-rata dan masuk keluar terjadi hingga price sama dengan average total cost dan keuntungan nol. Lalu terdapat perbedaan secara spesifik monopolistik versus persaingan sempurna dengan 3 ciri-ciri, yakni homogenitas produk, keuntungan ekonomi jangka panjang, dan harga relatif terhadap biaya marginal atau marginal cost. Pada persaingan sempurna, homogenitas produk itu produk yang identik, tidak ada diferensiasi, sedangkan persaingan monopolistik itu produk berbeda bisa secara fisik, kualitas, branding, lokasi, dan lain-lain. Pada ciri-ciri yang kedua yaitu keuntungan ekonomi, di persaingan sempurna itu keuntungan ekonomi nol, harga sama dengan biaya rata-rata total minimum. Jika pada persaingan monopolistik dalam jangka panjang, keuntungan ekonomi juga nol. Perusahaan tidak akan memproduksi pada kuantitas yang meminimumkan biaya rata-rata dalam jangka panjang. Lalu ciri-ciri yang terakhir, harga relatif terhadap biaya marginal. Pada persaingan sempurna, harga itu sama dengan marginal cost dalam persaingan sempurna. Lalu pada persaingan monopolistik, itu harga lebih dari marginal cost karena dan diferensiasi produk dan kekuatan pasar yang kecil. Nah, di sini ada welfare of society. Pasar persaingan monopolistik itu tidak memiliki semua sifat kesejahteraan yang diinginkan dari pasar persaingan sempurna. Sumber inefisiensinya itu terlalu banyak atau terlalu sedikit masuknya jumlah perusahaan di pasar. Selanjutnya yaitu markup, price lebih dari marginal cost, kuantitas pasar kurang dari kuantitas efisien sosial, serta dead weight loss atau kerugian bobot mati dari penetapan harga monopoli. Contohnya yaitu ada dua eksternalitas. Yang pertama, eksternalitas ragam produk. Contohnya itu, pasar minuman kekinian dengan varian rasa unik. Konsumen merasa senang karena ada lebih banyak pilihan produk. Dampaknya, konsumen mendapatkan surplus konsumen yang lebih tinggi karena mereka bisa memilih produk yang sesuai selera. Lalu contoh dari eksternalitas pencurian bisnis yaitu kafe minuman A dan kafe minuman B. Kafe A buka di daerah yang sama dengan kafe B, menawarkan harga lebih murah dan promosi besar-besaran. Akibatnya kafe B kehilangan pelanggan tetap. Dampaknya kafe B mengalami penurunan laba dan bahkan beresiko tutup. Lalu submateri yang terakhir yaitu advertising, insentif to advertise, yaitu ketika perusahaan menjual produk yang berbeda dan mengenakan harga di atas biaya marginal, serta beriklan untuk menarik lebih banyak pembeli. Dan advertising spending itu barang yang sangat terdiferensiasi 10-20% dari pendapatan. Produk industri itu sedikit iklan dan produk homogen itu tanpa iklan. Yang ketiga ada in monopolistically competitive industries, yaitu diferensiasi produk dan harga markup secara alami mengarah pada penggunaan iklan. Yang terakhir more differentiated products, yaitu semakin banyak perusahaan periklanan membeli. Selanjutnya di sini ada kritik dari periklanan, yaitu psikologis daripada informasional, meningkatkan persepsi diferensiasi produk, membuat pembeli tidak terlalu khawatir dengan perbedaan harga di antara barang serupa. Lalu pertahanan dari periklanan yaitu memberikan informasi yang berguna bagi pembeli. Pembeli yang terinformasi dapat lebih mudah menemukan dan memanfaatkan perbedaan harga, serta periklanan mendorong persaingan dan mengurangi kekuatan pasar.
Dan di sini ada periklanan sebagai sinyal kualitas. Menurut teori ekonomi, jika perusahaan rela mengeluarkan biaya iklan besar dan berulang, itu menunjukkan bahwa mereka yakin konsumen yang mencoba produknya akan puas dan membeli lagi. Iklan yang mahal memberi sinyal kredibilitas. Hanya perusahaan dengan produk berkualitas baik yang berani mengeluarkan biaya besar untuk promosi. Konsumen menafsirkan iklan besar sebagai tanda produk bagus, karena jika jelek perusahaan akan rugi. Contohnya yaitu iklan hotel, obat, atau produk teknologi yang menjanjikan mutu. Lalu yang terakhir, nama merek dalam periklanan. Kritik terhadap nama merek yaitu dianggap hanya menciptakan diferensiasi buatan pada produk yang sebenarnya mirip. Konsumen sering membayar lebih mahal hanya karena merek, padahal kualitas tidak jauh berbeda dari produk generik, serta bisa mengurangi efisiensi karena konsumen menilai reputasi bukan isi produk. Lalu pembelaan terhadap nama merek yaitu nama merek memberikan informasi kualitas kepada konsumen. Merek yang terkenal punya reputasi jangka panjang sehingga perusahaan punya insentif menjaga kualitas agar tidak merusak nama baiknya. Brand membantu konsumen mengurangi ketidakpastian ketika memilih barang yang kualitasnya sulit dievaluasi sebelum digunakan, misalnya obat, makanan cepat saji, dan hotel. Baik, pada materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang oligopoli, lalu membahas contoh duopoli dan memahami apa itu keseimbangan nas. Dan terakhir, saya akan membahas topik yang sangat menarik dalam teori permainan ekonomi. Saya akan membahas teori permainan dengan contoh dilema tahanan. Baik, langsung saja kita mulai dari definisi oligopoli. Jadi, oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya sedikit penjual yang menawarkan produk yang serupa atau identik, yang memiliki ciri utama ketegangan antara kerjasama dan kepentingan pribadi. Maksudnya adalah para oligopoli akan lebih diuntungkan jika mereka bekerja sama dan bertindak seperti perusahaan monopoli memproduksi sejumlah kecil output dan menetapkan hanya di atas biaya marginal. Namun, karena setiap oligopoli hanya peduli pada keuntungannya sendiri, terdapat insentif kuat yang menghambat sekelompok perusahaan untuk mempertahankan hasil kerjasama. Untuk memahami oligopoli lebih lanjut, langsung saja kita mulai dengan contoh duopoli. Duopoli adalah oligopoli yang hanya memiliki dua anggota. Jadi misalnya kita memiliki sebuah pasar, yaitu pasar air. Kita juga memiliki tabel permintaan yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah air yang diukur dalam galon serta pendapatan perusahaan. Pertama-tama, mari kita pahami apa yang akan terjadi dalam kasus persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, keputusan produksi setiap perusahaan akan membuat harga sama dengan biaya marginal. Jika harga sudah sama dengan biaya marginal, maka keuntungan perusahaan menjadi nol. Artinya, perusahaan hanya menutup biaya produksinya tanpa mendapat untung lebih. Dalam contoh ini, jumlah keseimbangan pada pasar persaingan sempurna adalah 120 galon dan harganya 0. Karena kita menganggap tidak ada biaya marginal dalam produksi air. Sekarang mari kita pahami apa yang akan terjadi jika pasar ini berbentuk monopoli. Dalam pasar monopoli, hanya ada satu perusahaan yang berusaha mendapatkan keuntungan maksimal dengan menentukan jumlah produksi yang tepat. Dalam contoh kita, jumlah produksi yang membuat keuntungan maksimal adalah 60 galon dengan harga $60 per galon. Seperti yang kalian lihat, keuntungan perusahaan dimaksimalkan pada titik ini. Jadi, sekarang kita telah membahas apa yang akan terjadi dalam kasus monopoli dan apa yang akan terjadi dalam kasus persaingan sempurna. Selanjutnya, mari kita pahami apa yang akan terjadi jika di pasar ini ada dua perusahaan yang bersepakat untuk bekerja sama dan bertindak seperti monopoli. Nah, kesepakatan ini disebut kolusi.
Kolusi adalah perjanjian antara beberapa perusahaan di pasar untuk menentukan jumlah produksi dan harga jual agar sama-sama mendapat keuntungan besar. Perusahaan yang melakukan kolusi disebut kartel. Namun, kolusi bersifat ilegal di banyak negara, seperti Amerika Serikat, karena hal ini diatur ketat oleh Undang-Undang Anti Monopoli. Sekarang, mari kita pahami apa yang akan terjadi dalam duopoli, yaitu pasar dengan dua perusahaan tanpa kesepakatan kerjasama. Misalnya, kita punya dua perusahaan, contohnya Jack dan N. Keduanya memiliki tabel permintaan yang sama seperti yang sudah kita bahas. Misalnya, Jack tahu bahwa N akan memproduksi 30 galon air. Lalu, Jack berpikir untuk juga memproduksi 30 galon. Jika begitu, total produksi menjadi 60 galon dan harga $60 per galon. Total keuntungan Jack dan N adalah $3.600. Jadi masing-masing mendapatkan $1.800. Namun, setelah berpikir lebih jauh, Jack mulai memikirkan kemungkinan lain. Bagaimana kalau dia memproduksi 40 galon? Jika itu terjadi, total produksi pasar menjadi 70 galon dan harga turun menjadi $50 per galon. Akibatnya, N akan rugi $300 jika dia tetap memproduksi jumlah yang sama. Tetapi Jack akan untung tambahan $200. Jadi langkah Jack menambah produksi ini menguntungkan bagi dirinya. Namun, dalam kenyataan, N mungkin juga akan bereaksi dengan menambah produksinya 10 galon lagi, sehingga total produksi pasar menjadi 80 galon. Sekarang, Jack berpikir lagi, bagaimana kalau menaikkan produksi menjadi 50 galon? Total produksi pasar akan menjadi 80 galon, dan harga turun menjadi $40 per galon. Setelah dihitung, Jack tidak mendapat tambahan keuntungan apapun karena 50 galon kali $40 sama dengan pendapatan yang sama. Artinya tidak ada gunanya dong bagi Jack untuk terus menambah produksi. Kalau N juga menaikkan produksinya seperti Jack, maka keduanya justru bisa mengalami kerugian. Jadi tidak ada gunanya bagi Jack maupun N untuk memproduksi lebih dari 40 galon. Jumlah 40 galon ini adalah contoh dari apa yang disebut keseimbangan Nash. Nah, keseimbangan Nash adalah situasi di mana setiap pelaku ekonomi atau seperti perusahaan memiliki strategi terbaiknya dengan mempertimbangkan apa yang dilakukan oleh pihak lain. Artinya tidak ada pihak yang bisa memperbaiki keuntungannya sendiri tanpa mengubah strategi pihak lain. Nah, sekarang bagaimana ukuran oligopoli memengaruhi hasil pasar? Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di kasus duopoli, contohnya Jack dan N, ternyata ada dua efek utama yang memengaruhi keputusan mereka dalam memproduksi air. Efek pertama yaitu efek output. Efek ini terjadi karena harga air lebih tinggi dari biaya tambahan untuk memproduksinya. Artinya, kalau perusahaan menambah produksi 1 galon air lagi, maka keuntungannya akan meningkat. Contohnya waktu Jack menambah produksi dari 30 galon jadi 40 galon, dia berhasil menambah keuntungan. Nah, yang kedua yaitu efek harga. Nah, efek kedua ini kebalikannya. Kalau produksi ditambah, maka jumlah air di pasar juga bertambah. Tapi akibatnya harga air akan turun. Nah, penurunan harga ini akan membuat keuntungan dari semua galon yang sudah dijual jadi berkurang. Kalau efek output lebih besar dari efek harga, perusahaan akan menambah produksi. Tapi kalau efek harga justru lebih besar, perusahaan tidak akan menambah produksi lagi. Seperti yang terjadi di contoh sebelumnya, perusahaan dalam oligopoli akan menambah produksi sampai kedua efek ini benar-benar seimbang. Dan mereka
akan mempertimbangkan juga produksi dari perusahaan lain sebelum mengambil keputusan. Nah, selanjutnya, oligopoli adalah topik yang tepat untuk diskusi dan pemahaman teori permainan. Teori permainan adalah studi tentang bagaimana orang berperilaku dalam situasi strategis. Nah, kita akan membahas teori permainan dengan contoh dilema tahanan, yaitu sebuah permainan istimewa antara dua narapidana yang ditangkap, yang mengilustrasikan mengapa kerjasama sulit dipertahankan sekalipun saling menguntungkan. Dilema tahanan adalah kisah tentang dua penjahat, sebut aja Bonnie dan Clyde, yang ditangkap polisi. Nah, polisi memiliki cukup bukti untuk menghukum keduanya atas kejahatan ringan, membawa senjata api ilegal, sehingga masing-masing akan dipenjara selama 1 tahun. Polisi menduga mereka juga melakukan perampokan bank, tetapi tidak memiliki bukti kuat. Untuk itu, polisi menginterogasi keduanya secara terpisah dan menawarkan kesepakatan. Jika salah satu mengaku, ia bebas dan pasangannya dipenjara 20 tahun. Jika keduanya mengaku, masing-masing 8 tahun. Nah, jika tidak ada yang mengaku, masing-masing 1 tahun. Bagi Bonnie dan Clyde, mengaku merupakan strategi dominan. Strategi dominan itu strategi yang terbaik untuk pemain dalam suatu permainan terlepas dari strategi yang dipilih oleh pemain lain. Kenapa merupakan strategi dominan? Karena mengurangi hukuman terlepas dari strategi lawan. Pada akhirnya, keduanya mengaku dan dipenjara 8 tahun. Hasil ini disebut keseimbangan nas, meski sebenarnya lebih buruk dibanding tetap diam yang hanya 1 tahun. Nah, berikut adalah contoh oligopoli sebagai dilema tahanan. Misalnya, Jack dan Jill sepakat memproduksi 30 galon agar harga tetap tinggi dan keuntungan maksimal. Namun, setelah kesepakatan dibuat masing-masing, harus memutuskan apakah akan menaati atau mengingkarinya. Jika Jill tetap pada 30 galon, Jack lebih baik menaikkan produksi ke 40 galon karena mendapatkan $2.000 dibanding $1.800. Jika Jill memproduksi 40 galon, Jack juga lebih baik memproduksi 40 galon karena mendapatkan $1.600 dibanding $1.500. Jadi, apapun yang Jill pilih, Jack lebih baik meningkatkan produksi, dan karena Jill bernalar sama, keduanya memilih 40 galon dengan keuntungan lebih rendah. Nah, contoh ini menggambarkan mengapa oligopoli sulit mempertahankan keuntungan monopoli, karena meskipun hasil monopoli rasional bersama, setiap oligopoli memiliki insentif untuk berbuat curang. Sama halnya dengan dilema tahanan, kepentingan pribadi menyulitkan oligopoli untuk tetap bekerja sama dengan produksi rendah, harga tinggi, dan keuntungan monopoli. Selanjutnya, yaitu kebijakan publik terhadap oligopoli. Yang pertama yaitu pembatasan perdagangan dan undang-undang anti monopoli. Satu cara kebijakan publik menghindarkan kerjasama perusahaan-perusahaan oligopoli adalah melalui undang-undang. Pada umumnya, kebebasan untuk membuat kontrak adalah suatu bagian inti dari perekonomian pasar. Bisnis dan rumah tangga menggunakan kontrak untuk mengatur perdagangan yang saling menguntungkan. Dalam melakukan hal ini, mereka mengandalkan sistem peradilan untuk menegakkan kontrak-kontrak yang telah mereka buat. Yang kedua yaitu kontroversi mengenai kebijakan anti monopoli. Seiring berjalannya waktu, timbul banyak kontroversi seputar pertanyaan mengenai perilaku apakah yang seharusnya dilarang oleh undang-undang anti monopoli. Sebagian besar komentator setuju bahwa perjanjian-perjanjian pengaturan harga antara perusahaan-perusahaan yang saling bersaing seharusnya dinyatakan legal. Tetapi,
Undang-undang anti monopoli ini telah digunakan untuk melarang praktik-praktik bisnis tertentu yang dampaknya tidak terlalu nyata. Selanjutnya ke materi yang terakhir, yaitu pasar faktor produksi dengan 3 subbab, faktor produksi, permintaan turunan, dan asumsi pasar persaingan. Nah, di sini ada permintaan tenaga kerja dengan fungsi produksi dan produk marginal tenaga kerja. Fungsi produksi itu hubungan kuantitas input yang digunakan untuk membuat suatu barang dan kuantitas output barang tersebut. Sedangkan produk marginal tenaga kerja yaitu kenaikan jumlah output terhadap kenaikan tenaga kerja dengan rumus MPL sama dengan delta Q dibagi delta L. Nah, maksudnya di sini itu perubahan jumlah output delta Q dibagi perubahan jumlah tenaga kerja delta L. Secara sederhana, itu semakin banyak pekerja ditambah, produksi akan naik, tapi tidak selamanya naik terus. Setelah titik tertentu, tambahan tenaga kerja justru menghasilkan kenaikan output yang semakin kecil disebut diminishing marginal product. Selanjutnya ada produk marginal yang menurun. Seperti gambar yang kita lihat sekarang, itu tenaga kerja pertama ditambahkan, output meningkat banyak. Jadi itu marginal produk labornya itu 100. Ketika pekerja kedua, ketiga, dan seterusnya ditambah, kenaikan output itu semakin kecil, dari 80 ke 60 ke 40 hingga ke 20. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa setiap tambahan pekerja menghasilkan output tambahan yang lebih sedikit dibandingkan pekerja sebelumnya, seperti notes yang tertera. Nah, di sini kita bisa ambil contoh dari petani Jack. Petani Jack menjual gandum di pasar persaingan sempurna. Dia mempekerjakan pekerja di pasar tenaga kerja yang persaingannya itu sempurna. Saat memutuskan berapa banyak pekerja yang akan dipekerjakan, Farmer Jack memaksimalkan keuntungan dengan berpikir pada margin. Jika manfaat dari mempekerjakan pekerja lain itu melebihi biayanya, Jack akan mempekerjakan pekerja itu. Lalu biaya mempekerjakan pekerja baru itu menggunakan upah atau tenaga kerja. Nah, manfaatnya dari mempekerjakan pekerja yang baru itu, si petani Jack bisa memproduksi gandum untuk dijual dan menaikkan pendapatannya. Ukuran manfaatnya itu tergantung dari production function. Maksud dari production function itu hubungan kuantitas input yang digunakan untuk membuat suatu barang dan kuantitas output barang tersebut. Lanjut, di sini tuh ada contoh dari production functionnya petani Jack. Maknanya itu, sumbu horizontal itu sama dengan jumlah tenaga kerja. Lalu sumbu vertikalnya itu jumlah output gandum. Titik-titik di grafik merah itu menunjukkan berapa banyak gandum yang dihasilkan jika Jack mempekerjakan sejumlah pekerja tertentu. Tapi bentuk kurvanya itu kan menanjak, cuman melangkuk ke bawah, cembung ke bawah. Itu artinya menunjukkan hukum produk marginal yang menurun atau law of diminishing marginal product, yang dimana saat lebih banyak tenaga kerja ditambahkan, sementara lahan dan alat tetap, tambahan output dari setiap pekerja baru akan semakin kecil. Nilai produk marginal dan permintaan tenaga kerja. Di sini tuh ada dua masalah. Yang pertama, biaya mempekerjakan pekerja lain atau upah itu diukur dalam dolar. Lalu manfaat mempekerjakan pekerja lain atau MPL itu diukur dalam unit output. Solusi dari masalah tersebut adalah konversi MPL ke dolar. Nilai produk marginal input apapun adalah produk marginal dari input tersebut dikalikan dengan harga pasar dari output tersebut. Jadi itu maksudnya rumusnya value marginal product labor sama dengan nilai produk marginal tenaga kerja dikali maksudnya sama dengan price dikali MPL, seperti itu. Sebagai contoh, itu ada price sama dengan 5 US dollar per bushel. Di sini tuh disuruh buat pertanyaan untuk menemukan MPL dan FMPL-nya. Dan buat kurva dengan FMPL pada sumbu vertikal dan L itu pada sumbu horizontal.
Sesuai pertanyaan, maka dibuat kurva sesuai gambar. Jadi itu maksudnya dari kurva itu, kurva FMPL Farmer 5000 Jack miring ke bawah ke angka 4000, lalu miring lagi ke bawah ke 3000, karena produk marginal yang semakin berkurang. Misalkan upah atau wage sama dengan 2.500 US$ per minggu. Berapa banyak pekerja yang harus Jack pekerjakan? Jawabannya itu 3 pekerja, karena pada L yang lebih kecil dapat meningkatkan keuntungan dengan mempekerjakan pekerja lain. Selanjutnya ke FMPL dan permintaan tenaga kerja. Untuk setiap perusahaan yang kompetitif dan memaksimalkan keuntungan, mempekerjakan pekerja sampai titik di mana FMPL itu sama dengan wage atau upah. Kurva FMPL adalah kurva permintaan tenaga kerja. Lanjut ke pergeseran permintaan tenaga kerja. Kurva permintaan tenaga kerja sama dengan kurva FMPL. FMPL atau Value Marginal Product Labor sama dengan price dikali marginal product labor. Apapun yang meningkatkan price atau MPL pada setiap L akan meningkatkan FMPL dan menggeser kurva permintaan tenaga kerja ke atas. Nah, di sini itu ada hal-hal yang menggeser kurva permintaan tenaga kerja. Yang pertama, perubahan harga output atau price, perubahan teknologi yang mempengaruhi MPL, dan pasokan faktor lain yang juga mempengaruhi MPL. Contoh, jika perusahaan mendapat lebih banyak peralatan atau modal, maka pekerja akan lebih produktif. MPL dan FMPL naik, permintaan tenaga kerja itu akan bergeser ke atas. The connection between input demand and output supply. Ingat, biaya marginal atau marginal cost itu biaya produksi satu unit tambahan output, dan total cost dibagi quantity, di mana total cost itu total biaya. Misalkan wage-nya itu 2.500 US$, MPL-nya 500 gantang. Jika petani Jack mempekerjakan pekerja lain, total cost-nya itu 2.500 US$ dan quantity-nya 500 gantang. Marginal cost-nya 2.500 atau 500 US$, jadinya itu quantity-nya 5 US$ per gantang. Secara umum marginal cost itu sama dengan wage dibagi MPL. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, marginal cost sama dengan wage dibagi MPL. Jadi bisa dilihat untuk menghasilkan output tambahan, pekerjakan lebih banyak tenaga kerja. Saat labor naik, MPL turun, menyebabkan wage per MPL itu naik dan menyebabkan juga marginal cost naik. Oleh karena itu, produk marginal yang semakin berkurang dan biaya marginal yang meningkat adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Selanjutnya, aturan perusahaan kompetitif untuk menuntut tenaga kerja. Jadi itu rumusnya price dikali MPL sama dengan wage, bagi kedua ruas dengan MPL. Price sama dengan wage dibagi MPL. Pengganti marginal cost itu sama dengan wage dibagi MPL dari slide sebelumnya. Jadinya itu price sama dengan marginal cost. Ini adalah aturan perusahaan kompetitif untuk memasok output. Oleh karena itu, permintaan input dan penawaran output adalah dua sisi mata uang yang sama. Selanjutnya, saya akan melanjutkan dengan pasokan tenaga kerja. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pasokan tenaga kerja, yaitu jurnal jam kerja seorang pekerja ingin bekerja yang akan dibayar dengan gaji yang benar. Hal ini tergantung dengan beberapa faktor seperti tingkat dan keprofesionalisme dari pekerjaan tersebut. Karena hal itu, jadi ada pertukaran antara waktu kerja dengan waktu leisure, sehingga semakin banyak kerja, semakin besar gaji, dan semakin dikit waktu untuk leisure atau istirahat. Nah, dengan ini kita juga bisa membuat kurva pasokan tenaga kerja. Misalkan sebuah pekerja memiliki gaji sebesar $10 per jam dan tiba-tiba dia mendapatkan sebuah kenaikan gaji sehingga menjadi $16 per jam. Nah, kenaikan gaji ini bisa berefek untuk kerjanya.
Jadi dia untuk memaksimalkan kenaikan tersebut, dia bisa aja menambah waktu kerjanya. Jadi kurva tenaga kerja ini menunjukkan bahwa semakin tinggi W, semakin tinggi juga opportunity cost-nya. Sehingga kurvanya akan berbentuk miring dan menaik. Nah, tetapi kenaikan upah itu juga bisa berefek ke yang lain. Jadi misalkan dia udah senang sebelumnya dengan gaji yang dia dapat, maka kenaikan gaji itu bisa membuat dia ingin beristirahat dan mendapatkan gaji yang sama. Jadi, dia melakukan trade-off waktu kerja dia untuk waktu istirahat. Nah, hal ini mengakibatkan kurva yang sebelumnya miring ke atas menjadi bengkok dan miring ke belakang. Nah, ada 3 penyebab untuk perubahan pasokan tenaga kerja. Yang pertama yaitu changes in taste. Misalkan sebelum tahun 2000, wanita dipandang sebagai ibu rumah tangga. Sekarang, wanita juga mulai mencari pekerjaan sehingga persentase wanita bekerja bertambah. Yang kedua yaitu oportunitas pekerjaan alternatif. Yaitu ada 2 oportunitas pekerja untuk berpindah ke pekerjaan alternatif yang bisa mengubah lebih besar. Nah, yang terakhir yaitu imigrasi. Perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain untuk mencari pekerjaan dengan upah lebih baik. Selanjutnya mengenai keseimbangan di pasar tenaga kerja. Jadi nanti itu upah atau wage menyesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan tenaga kerja atau labor. Nah, jadi itu upah dan kuantitas tenaga kerja telah disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Kita anggap ketika pasar dalam keseimbangan ini, setiap perusahaan itu telah merekrut dan memperkerjakan karyawan sebanyak yang dianggap menguntungkan bagi mereka dan pada upah keseimbangan. Nah, maksudnya itu, setiap perusahaan telah mengikuti aturan untuk memaksimalkan keuntungan. Jadi, gimana mereka memaksimalkan keuntungan itu? Nah, perusahaan itu memperkerjakan pekerja sampai nilai produk marginal sama dengan upah. Karena kita kan tahu ya, kalau misalnya tenaga kerjanya terus bertambah, belum tentu produk marginalnya itu bertambah. Nah, untuk mendapatkan profit yang maksimal, perusahaan harus memperkerjakan pekerja sampai nilai produk marginal sama dengan upah. Setelah itu, penawaran dan permintaan pun akan menjadi seimbang. Nah, untuk mempermudah, masuk ke contoh pertama. Bagaimana jika ada banyak orang yang pensiun dari pabrik es krim? Misalnya orang-orang yang lahir di tahun 60-an akhir atau tahun 70 itu udah pada mulai pensiun. Nah, bagaimana itu? Kalau misalnya ada banyak orang yang pensiun kan otomatis labornya itu berkurang. Nah, jadi wage-nya itu menyesuaikan. Karena labor berkurang, dia berpindah ke kiri. Wage-nya itu menyesuaikan, jadi meningkat. Kenapa? Karena supply dari labornya itu kan berkurang. Nah, perusahaan jadi membayar labor atau tenaga kerja itu menjadi lebih mahal. Karena mereka butuhkan tetap. Masuk ke contoh kedua, bagaimana jika preferensi orang berubah? Yang awalnya mereka suka es krim. Ini masih berkaitan sama soal yang tadi ya. Jadi misalnya mereka ini suka es krim, lalu mereka sekarang lebih memilih untuk membeli yogurt. Nah, bagaimana? Karena itu, labor itu permintaannya berkurang. Kenapa berkurang? Karena kan misalnya ini pada pabrik es krimnya itu banyak permintaan es krimnya. Kan perusahaan memerlukan labor yang banyak. Tapi kalau misalnya nggak banyak yang beli es krim, terus mereka pindah preferensi. Ini kan hitungannya berkaitan dengan preferensi customer ya. Jadi yang dibutuhkan oleh perusahaan itu karyawannya lebih sedikit daripada sebelumnya untuk menekan biaya juga gitu. Maka dari itu permintaannya berkurang. Nah, karena labornya berkurang, upahnya juga berkurang. Setelah itu contoh ketiga. Nah, gimana misalkan ada mesin canggih baru di pabrik es krim? Nah, mesin canggih itu kan teknologi baru. Kalau misalnya ada teknologi baru kan berarti
belum banyak orang yang bisa mengoperasikannya dengan baik. Diperlukan keahlian atau keandalan dari karyawan. Maka dari itu, permintaan untuk labor itu meningkat karena perusahaan membutuhkan karyawan yang mampu untuk mengoperasikan mesin canggih tersebut. Nah, karena juga adanya keahlian kan itu harus dibarengi dengan upah yang sesuai dengan keahlian dari tersebut. Makanya permintaan untuk karyawan meningkat, lalu upahnya juga meningkat. Seperti itu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor lain dari produk tanah dan modal. Nah, ekonom menggunakan kata kapital atau modal dengan merujuk pada persediaan peralatan atau struktur yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Modal ekonomi mempresentasikan akumulasi barang yang diproduksi di masa lalu yang digunakan di masa sekarang untuk memproduksi barang dan jasa yang baru. Lalu, apa yang menentukan berapa banyak tanah dan modal yang didapatkan oleh pemilik dari kontribusi mereka untuk reproduksi? Sebelum itu, kita harus bisa membedakan dua biaya. Yang pertama yaitu purchase price, harga yang dibayar seorang untuk memiliki faktor tersebut tanpa batas. Yang kedua yaitu rental price, harga yang dibayar seseorang untuk menggunakan faktor tersebut dengan waktu yang terbatas. Selanjutnya yaitu pasar tanah. Nah, di sini ada kurva yang menggambarkan keseimbangan penawaran dan permintaan tanah. Perusahaan memutuskan berapa banyak tanah untuk disewa dengan membandingkan harga dan nilai produk marginal atau VMP dari tanah. Biaya sewa tanah menyesuaikan dengan keseimbangan penawaran dan permintaan tanah. Selanjutnya, pasar modal. Perusahaan memutuskan berapa banyak modal untuk disewa dengan membandingkan harga dan nilai produk marginal atau VMP dari modal. Biaya sewa modal menyesuaikan dengan keseimbangan penawaran dan permintaan modal. Selanjutnya yaitu harga sewa dan pembelian. Yang pertama, membeli 1 unit modal atau tanah menghasilkan aliran pendapatan sewa. Pendapatan sewa dalam setiap periode sama dengan nilai produk marginal atau VMP. Oleh karena itu, harga pembelian ekuilibrium dari suatu faktor tergantung pada VMP saat ini dan VMP yang diharapkan berlaku di periode mendatang. Selanjutnya yaitu keterkaitan antar faktor produksi. Pada kebanyakan kasus, faktor-faktor produksi digunakan bersama dengan cara yang membuat produktivitas setiap faktor bergantung pada kuantitas dari faktor lain. Contohnya yaitu kenaikan kuantitas modal. Nah, produk marginal dan harga sewa modal turun. Terus memiliki lebih banyak modal membuat pekerja lebih produktif, MPL dan wage naik. Kesimpulannya, persaingan monopolistik, oligopoli, dan pasar faktor produksi menunjukkan peran penting struktur pasar dalam perekonomian. Dalam persaingan monopolistik, perusahaan menghadapi kurva permintaan menurun dan menghasilkan produk terdiferensiasi sehingga iklan menjadi alat penting, meskipun dapat bersifat manipulatif maupun informatif. Oligopoli menggambarkan kondisi sedikit perusahaan yang cenderung ingin bekerja sama layaknya monopoli. Namun, kepentingan pribadi mendorong persaingan sehingga pengawasan melalui undang-undang anti monopoli diperlukan agar tidak merugikan masyarakat. Sementara itu, pasar faktor produksi menjelaskan bagaimana tenaga kerja, tanah, dan modal dikompensasi atas peran yang mereka mainkan dalam proses produksi, di mana teori distribusi neoklasik menegaskan bahwa jumlah yang dibayarkan kepada setiap faktor produksi bergantung pada penawaran, permintaan, dan produktivitas marginalnya. Secara keseluruhan, ketiga materi ini menegaskan bahwa mekanisme pasar, perilaku perusahaan, dan kebijakan pemerintah saling berinteraksi dalam menjaga efisiensi, persaingan sehat, serta pemerataan kesejahteraan ekonomi.
Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.